Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang operasi hitung pecahan. Materi yang pertama yang akan kita bahas ialah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang kedua adalah mengurutkan pecahan. Yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang keempat, mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Materi pertama ialah penjumlahan. Contohnya 2/3 ditambah 1/6. Dalam pengerjaannya kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan kali silang. Seperti ini anak-anak, contohnya 2 dikali 6 hasilnya 12. 3 dikali 1 hasilnya 3. Lalu penyebutnya kita ambil dari 3 dikali 6 sama dengan 18. Lalu hasilnya 15/18. Dan sini sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan hasil, namun bisa lebih disederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi. Maka bilangan berapakah yang bisa dibagi habis? Yaitu 3. Jadi 15 dibagi 3 dan 18 dibagi 3. Maka mendapatkan hasil 5/6. Lalu cara kedua, kita menggunakan cara KPK atau kelipatan. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah mencari penyebutnya. Mencari penyebutnya dari 3 dan 6. Maka kita mendapatkan hasilnya adalah 6. Seperti contoh tadi, 2/3 ditambah 1/6 sama dengan, karena penyebutnya 6, maka kita harus mengganti 2/3 ini menjadi penyebut 6. Bagaimana caranya? Dikalikan. Hasil 3 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 dikali 2, maka hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Dan 2 dikali 2 sama dengan 4. Lalu 1/6 sudah penyebutnya 6, maka langsung ditulis saja menjadi 1/6. Maka hasilnya 4 ditambah 1 sama dengan 5. 6 ditambah 6, langsung tulis saja 6. Maka hasilnya sama seperti yang di atas. Lalu materi kedua yaitu pengurangan. Contohnya 3/4 dikurang 2/6. Sama seperti penjumlahan tadi, kita juga bisa mengerjakannya dalam dua cara. Yaitu cara pertama kali silang, seperti tadi 3 dikali 6 sama dengan 18. 4 dikali 2 sama dengan 8. Dan penyebutnya diambil dari 4 kali 6 sama dengan 24. Lalu karena ini pengurangan, maka dikurang 18 dikurang 8 hasilnya adalah 10. 24 kita tulis lagi di sini, jadi 10/24. Di sini hasilnya sebenarnya sudah kita dapatkan, namun kita bisa menyederhanakannya lagi menjadi 10 dibagi 2 menjadi 5 dan 24 dibagi 2 menjadi 12. Lalu cara kedua adalah KPK atau kelipatan. Contohnya tadi 3/4 dikurang 2/6. Maka yang harus kita cari pertama adalah penyebutnya. KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Maka kita harus menyamakan penyebutnya. 4 perkalian berapa yang bisa menghasilkan 12? Yaitu 4 dikali 3. Maka di sini 4 dikali 3 sama dengan 12. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu satunya juga, perkalian berapa yang bisa menghasilkan 12? 6 dikali 2. Maka 6 dikali 2 menghasilkan 12. Dan 2 dikali 2 menghasilkan 4. Maka kita kurangkan, 9 dikurang 4 hasilnya 5. Dan 12 kita tulis lagi 12 di sini. Maka hasilnya sama dengan yang di atas. Lalu kita memasuki materi mengurutkan pecahan. Di sini Ibu ada dua contoh, yaitu dengan sama penyebutnya dan penyebutnya yang berbeda. Mari kita menyelesaikan contoh yang pertama dulu. Ini penyebutnya sama. Maka kita tinggal mengurutkan saja pecahan tersebut. Kita urutkan dari yang paling kecil, yaitu karena penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya anak-anak. Angka berapa yang paling kecil? 1. Jadi kita urutkan 1/3. Yang paling kecil kedua 2/3 dan 3/3. Ini adalah urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita akan mengurutkannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Sama saja seperti sebelumnya. Angka berapa pembilangnya yang paling besar? Yaitu 3. 3/3
2/3 dan 1/3. Ini adalah urutan dari yang terbesar menjadi yang terkecil. Lalu kita akan menyelesaikan soal yang kedua, yaitu penyebutnya berbeda. Bagaimana caranya agar penyebutnya bisa sama, yaitu menggunakan KPK atau kelipatan. KPK, maka kita akan mencari KPK-nya. KPK dari penyebutnya. Jadi KPK 2 berapa? Kelipatan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14. Lalu KPK dari 4, 8, 12, 16. KPK dari 6, 12, 18. Di sini kita mencari angka yang sama. Berapa? Di sini ada 12, di sini ada 12, dan di sini ada 12. Maka KPK dari 2, 4, dan 6 sama dengan 12. Kita sudah mendapatkan KPK dari 2, 4, dan 6 yaitu 12. Maka kita harus mengubah penyebutnya. 1/2 kita ubah penyebutnya. Bagaimana caranya? Dengan mengalihkan seperti sebelumnya. 2 dikali berapa yang hasilnya menjadi 12? Yaitu 2 dikali 6. Maka 2 kali 6 sama dengan 12. Pembilangnya juga dikalikan dengan 6. Jadi 1 dikali 6 sama dengan 6. Sama seperti di atas. Perkalian berapa? 4 yang menghasilkan 12. Yaitu 4 dikali 3. 4 kali 3, 12. 3 dikali 3, 9. Lalu 4/6. 6 dikali berapa yang hasilnya 12? 6 dikali 2. Maka 6 dikali 2 sama dengan 12. Pembilangnya juga 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil dengan penyebut yang sama, 12, 12, dan 12. Tinggal kita urutkan saja. Urutan dari yang kecil ke besar. Kita lihat pembilangnya. 6, 9, dan 8. Angka berapa yang paling kecil? Angka 6. Nah, yang kita tulis di sini bukan angka yang kita dapatkan tadi, namun dari soal yang kita awal tadi. Jadi kita tulis 1/2, lalu angka ini 8 dan 9, yang paling kecil 8. Jadi ditulis 4/6 dan 3/4. Kita memasuki pecahan biasa dan desimal. Di sini ibu mempunyai 2 contoh, yaitu 2/5 dan 3/20. Kita dari pecahan biasa ke desimal ini menitik beratkan pada penyebut. Dari penyebut ini kita bisa mengubah per 10, per 100, atau per 1000, dan seterusnya. Lalu kita akan menyelesaikan soal nomor 1. Kita lihat penyebutnya 5. Apakah 5 ini bisa dirubah menjadi 10? Bisa, yaitu dengan dikali 2. Maka kita kalikan 2. 5 dikali 2, 2 dikali 2. Maka hasilnya 2 kali 2, 4. 5 kali 2, 10. Nah, dari angka ini kita akan menjadikannya desimal. Karena ini 10, maka kita tulis dulu 4 di sini. 4. Karena 10, maka ada satu angka di belakang koma, maka kita kasih angka di sini dan kasih 0 di sini. Jadi hasilnya adalah 0,4. Lalu kita akan menyelesaikan soal kedua. Nah, sama seperti di atas, kita melihat penyebutnya. Bisakah 20 ini menjadi 10? Tidak bisa. Jadi 20 ini kita akan berubah menjadi per 100. Dikalikan dengan 20 dikali dengan berapa? Hasilnya 100 dikalikan dengan 5. Jadi 20 dikali 5 dan 3 dikali 5. Maka 3 dikali 5 hasilnya 15. 20 dikali 5 hasilnya 100. Kita ubah menjadi bentuk desimal. Tulis dulu 15 di sini. Karena ini 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita hitung 1, 2. Maka kita kasih 0 di sini. Jadi hasil dari 3/20 hasilnya adalah 0,15. Kita memasuki materi terakhir, yaitu pecahan campuran kita ubah menjadi bentuk desimal. Di sini ibu juga mempunyai 2 contoh. Yang pertama 3/4. Mari kita lakukan.
Mari kita kerjakan yang pertama dulu. Nah, ini kan bentuknya pecahan campuran. Yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Seperti ini caranya. 4 dikali 3 dan ditambah 2. 4 kali 3 ditambah 2 per 4. 4 dikali 3 12 ditambah 2 14 per 4. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya menjadi pecahan biasa. Dari pecahan biasa inilah kita baru bisa mengubah menjadi bentuk desimal. Sama seperti cara sebelumnya, apakah 4 ini bisa kita rubah menjadi per 100? Bisa. Jadi 4 kali berapa yang menghasilkan 100? Yaitu dikali 25. Jadi kita tulis 4 dikali 25, 14 dikali 25. Hasilnya 14 dikali 25 berapa? 350. 4 dikali 25 hasilnya 100. Maka tulis di sini 350. Karena ini per 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2. Maka kita letakkan angka koma di tengah-tengah angka 3 dan angka 5. 3, 2 per 4 hasilnya adalah 3,50. Lalu kita akan menyelesaikan soal yang kedua. 7, 1 per 5. Sama seperti yang di atas, kita harus mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Sama seperti di atas caranya, 5 dikali 7 ditambah 1. 5 dikali 7 ditambah 1 per 5. 5 dikali 7 hasilnya 35 ditambah 1 jadi 36 per 5. Nah, kita sudah mendapatkan hasilnya menjadi pecahan biasa. Dari pecahan biasa baru kita bisa mengubahnya menjadi bentuk desimal. Dari 5 ini apakah bisa kita ubah menjadi per 10? Bisa, dengan dikali 2. Jadi 5 dikali 2 36 dikali 2. 36 dikali 2 hasilnya 72. 5 dikali 2 hasilnya 10. Maka kita tulis di sini 72. Karena ini per 10, maka ada 1 angka di belakang koma. Kita hitung 1, maka kita letakkan koma di pertengahan angka 7 dan 2. Maka hasil dari 7 1 per 5 adalah 7,2. Nah, itu dia tadi penyampaian materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.